Ya, ya silakan masuk. Masuk. Ya. Duduk. Silakan. Baiklah, di sini Mbak belum tahu kan konseling itu apa, jadi saya di sini akan menjelaskan dulu konseling itu apa. Konseling itu suatu interaksi antara klien dan konselor. Saya sebagai konselor dan Mbak sebagai klien. Nah, di sini Mbak sebagai klien boleh menceritakan apa permasalahan Mbak hadapi kepada saya sebagai konselor. Dan konsultasi sendiri merupakan pemecahan masalah antara orang ketiga. Orang ketiga itu adalah adik Mbak sendiri. Nah, saya sebagai konsultan akan memperbaca masalah dari orang ketiga tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan konseling itu apa dan konsultasi itu apa. Dan di sini Mbak boleh menceritakan permasalahan Mbak adik Mbak hadapi yaitu Ari. Tapi nanti kalau saya cerita nih, ibu udah ngasih tahu Ari kan? Soalnya dia nggak tahu kalau saya di sini. Oh gitu. Tentu saja tidak Mbak, karena dalam konseling itu ada asas-asasnya. Salah satunya ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Kalau asas kerahasiaan itu, ya ini dia, Mbak menceritakan permasalahan adik Mbak hadapi kepada saya, itu termasuk rahasia antara kita berdua. Tidak akan ada orang yang kamu ketahui, kecuali Mbak sebagai klien mengizinkan saya untuk menyampaikan. Tapi itu ada perizinan dari Mbak. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Di dalam asas keterbukaan ini, Mbak sebagai klien boleh bebas menceritakan permasalahan yang sedang adik Mbak hadapi ini. Jadi Mbak boleh bebas menceritakan apa saja kepada saya. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini Mbak klien dan saya sebagai konselor, saya tidak ada memaksa Mbak untuk menceritakan apa yang Mbak nggak mau ceritakan kepada saya. Di sini tidak ada unsur keterpaksaan. Itu semua tidak dari hati Mbak yang akan menceritakan kepada saya, karena di dalam mereka itu tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada. Jadi kalau itu pun Mbak mau menceritakan kepada saya, silakan. Jika tidak ada memaksa Mbak gitu. Jadi nanti saya tuh takutnya nanti Ari tahu kalau saya begini gitu. Enggak Mbak, karena di dalam mereka itu ada kerahasiaan. Kita sebagai konselor itu akan menjaga rapat-rapat kerahasiaan antara klien dan konselor. Karena udah saya tanya nih, saya kemarin tanya sama ibu sama Mbak, Ari itu kenapa ya Mbak? Biasanya gini, Ari itu kan dia duluan juara kelas, terus dia aktif juga anaknya, ikut ekstrakurikuler, terus ikut organisasi OSIS, terus Ari kan juga ikut, terus nanti jadi kan dia ikut basket juga, futsal. Jadi waktunya itu banyak tersita ke kegiatan itu gitu kan. Jadi tuh dia kalau di rumah tuh pokoknya cuma belajarnya pun ini juga karena capek kan siangan. Terus malamnya tuh dipakai buat istirahat. Hari itu kan lepas juga. Nanti tuh saya takutnya berpengaruh sama nilainya. Apalagi kalau pas 3 ini kan harus banyak belajar, banyak latihan soal. Sedangkan dia nih masih aktif organisasinya gitu. Terus kayak ekstrakurikuler itu kan hobi ya, kan nggak mungkin lagi yang ninggalin hobi itu. Jadi tuh saya khawatirnya di situ gitu. Jadi makanya saya cerita sama ibu kan guru dekannya kan. Jadi bagaimana gitu
bagusnya si Ari ini tuh bagaimana untuk mengatur waktunya. Soalnya tuh udah berkali-kali saya bilang kalau mau ikut ekstrakurikuler tuh satu aja gitu ya, atau ya kalau emang nggak bisa ninggalin tuh diatur waktunya. Tapi anaknya gimana ya, karena tuh kalau tuh anaknya emang anaknya aktif kan ini sangat susah untuk kasihan tuh lagi tabung pas lagi tentang teknologi ya. Jadi tuh apa itu kan kemarin dia besar gitu. iya berprestasi dia. Iya itu jadi nanti kan kasihan anaknya di pas ujian pas sakit gimana gitu kan. Kan anaknya emang bandel. Iya jadi tuh saya minta sarannya gitu. Bagaimana bagusnya si Ari ini gitu. Karena Ari itu termasuk anak aktif di sekolah, dia memang bapaknya itu sangat menonjol mbak, dan juga dia tuh yang menonjolnya itu juga dari di kelas juga dia kan menonjol, di sekolah juga dia membawa nama untuk sekolah kan. Dan saya tengok juga pas lagi proses pembelajaran si Ari ini sering keluar. Nah itu saya kan dapat omongan juga tuh kalau saya keluar gitu ya. Itu kok pas pulang tuh saya ngerasain tuh gimana gitu. Terus saya kan itu belajarnya baru ikut organisasi gitu kan, baru keluar dulu. Enggak ini terus dia bilang gimana ya kak dengan organisasi gitu kan, harus ikut gimana ya katanya gitu. Iya di sini juga karena Ari termasuk anak yang sangat berprestasi, dia juga itu karena udah terlalu tergiur kan mbak, dia karena dia udah kelas 3. Jadi saran saya gini, karena dia udah kelas 3 alhamdulillah si Ari membuat schedule untuk kegiatan dia diatur. Misalkan jam dari pagi sampai siang tuh untuk jam sekolah. Nah di dalam sekolah kan ada juga ekstrakurikulernya. Nah nanti Ari tuh gimana tanda-tanda dia untuk membatasi waktu ekstrakurikuler, nanti pas udah jam pulang tuh ditambahin lagi pas udah jam sekolah selesai, karena itu termasuk hal yang bisa membantu Ari biar dia tuh kembali lagi ke pembelajaran yang sebelum dia jadi sekarang ini kan. Nah kalau untuk sorean itu kan aktivitas dia itu kan udah selesai juga kan, kalau seperti itu nanti lanjut malam tuh pasti makan untuk sholat juga, nanti paling minimal sejam lah belajar malam. Tapi sih bu ya, kalau dia sore itu kan sih basket kan, karena malam habis maghrib itu pasti misalnya jam 4 asar terus sampai habis maghrib terus habis isya, karena dia suka juga tuh pusat sama teman-temannya tuh pada ternyata ya sih kalau menurut saya ya mbak ya, kalau misalnya malam itu schedule-nya tuh 2 jam gitu. Nanti mbak tuh sebagai mbaknya, mbak tegas gitu, karena udah sebaiknya mbak tuh mengingatkan masuk si Ari kan, karena udah pasti juga. Karena saya lihat Ari pas udah mau masuk akhir ini, akhir ujian, dia terlihat sangat terbuai dengan dia organisasinya itu. Jadi saya lihat nilai di kelas juga udah sangat menurun karena dia investasi kesalahan. Jadi mungkin Ari itu nanti sebenarnya itu buat jam-jamnya gitu. Iya bu, benar. Jadi alangkah baiknya karena dia belum schedule dalam keseharian dia itu belum ada, jadi dia tuh sulit untuk mengatur waktu dia kan. Jadi mbak suruh aja si Ari ini untuk membuat schedule dari sekolah, dari pulang sampai masuk malam, sampai dia tidur. Benar. Jadi mbak sebagai wali kelasnya, saya ingatkan juga
Ari udah kelas 3 juga, jadi angka baiknya kegiatan ekstrakurikulernya itu dikurangi. Ya sama sih juga gitu, dikurangin. Apalagi tuh kalau di OSIS itu kan buatnya tuh ini nggak usah, udah kelas 3 kan. Sekarang tuh udah nggak ada lagi tuh di organisasi kalau udah kelas 3 tuh. Tapi anak tuh ada juga yang mau karena jiwanya itu sama gitu kan. Kita juga kalau dibatasi gitu. Nah, nanti saya suruh dia buat jam kan. Saya jam sekian untuk ini bersihin itu, jadi nggak ada TPR lagi ya. Jadi kalau sarankan sebagai guru BK-nya juga melihat hari ini masuk siswa yang bisa diandalkan untuk sekolah. Jadi karena karena schedule dia yang sangat masih acak-acakan, masih acak. Iya, masih belum ada jadwalnya, jadi dia tuh bingung kan, terus juga kegiatan dia. Jadi menurut saya Mbak tuh lebih tegas lagi kepada Ari, atau Mbak tuh bisa membuat Ari tuh selama di rumah tuh dikasih nasihat atau senyaman Ari lah Mbak tuh, biar Ari tuh biar paham. Kan kalau anak-anak di akhir kan itu lebih suka untuk kegiatan dia terus keseharian. Kalau buat belajar itu malah udah kurang kan, karena udah pasti juga, jadi semuanya itu dianggap enteng. Iya. Jadi juga saya karena dari dari pemahaman di rumah juga itu membuat Ari jadinya Mbak, karena dia itu kan kurang dilihat. Iya, karena saya kan kerja terus pulang juga sore, jadi itu mungkin dia merasa nggak ada yang marah kemarin nih kalau saya harus jam segini, terus kalau nggak ada yang marah juga kalau saya nggak belajar juga, mungkin dia berpikir juga kayak gitu karena kita di rumah kan sibuk. Ya kalau menurut saya kan Mbak juga harus pandai-pandai lah mengatur waktu untuk meluangkan waktu untuk sekali kan, karena sehari juga saya lihat dalam masalah di sekolah ini yang dulu anaknya di Bali sekarang udah dipanggil ke ruang guru karena ada masalah belajar dia kan, sudah sangkut paut dengan masalah belajar dia. Jadi menurut saya Mbak sebagai kakaknya itu harus bisa lagi gitu untuk membagi waktu, meluangkan waktu sama Ari, karena saya lihat kan kalau anak-anak sekarang ini butuh perhatian, butuh perhatian. Karena kalau orang tua yang sibuk kan, kalau kita dari kakak kan apa baiknya kita tuh meluangkan waktu kalau nanti kita nggak bisa kan. Jadi misalnya Ari itu dapat berpikir kalau dia tuh ada yang memperhatikan gitu Mbak, karena kalau anak-anak sendiri kan dia tuh berpikir aku nggak diperhatikan nih sama orang tua, sama kakak juga nggak diperhatikan. Jadi pemikiran anak sekarang ini udah sangat jauh lah gitu Mbak, udah nggak mikir nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan, jadi itu lebih diperhatikan kemana-mana. Nanti bapak saya coba nih saran dari ibu ini buat jadwal sendiri. Kalau anaknya membantu lebih bisa dia mengatur waktunya lagi gitu. Tapi nanti kalau emang nggak bisa gimana juga? Nah kalau nggak bisa itu nanti Mbak bisa datang lagi kemari. Mbak bisa berkonsultasi lagi kepada saya mengenai perkembangan kerja Mbak sampai hari ini beberapa hari ke depan, apa perubahan yang bisa Ari buat selama Mbak dapat konsultasi dari saya soal masalah. Karena juga kan melihat Ari yang udah mau masuk kuliah, memasuki kuliah itu kan bukan hal yang gampang gitu, butuh nilai yang bagus kan. Ari juga sayang gitu, udah dari kelas 1 kelas 2 itu dia
nilainya bagus, walaupun naik turun tapi nggak sangat jauh. Tapi pas di kelas 3 ini dia tuh sangat jauh bu nilainya. Jadi menurut saya tuh mbak tuh harus memperhatikan lagi si Ari, karena juga takutnya nanti Ari takutnya lulus kan, saat sangat disayangkan, apalagi dia sangat berprestasi nih dalam segi olahraga, dalam segi pembelajaran juga dia sangat maju. Jadi anaknya itu termasuk anak yang sangat cerdas lah menurut saya gitu. Ya. Yang mungkin nanti sama coba misalnya nanti bagusnya tuh 2 jam itu sudah cukup lah buat organisasi itu buat olahraganya atau yang itu cukup sama. Kalau menurut saya sih kalau untuk jam, kalau masih di sekolah kan udah teratur jam-jam ya, karena udah dari sekolah juga udah schedule udah dibuat. Takutnya di luar Iya, itu di ya luar yang lama kan. Kalau yang di luarnya itu nanti mbak apa namanya itu saling membahas lah sama Ari gimana baiknya, jam berapa baiknya, karena mbak juga tadi itu udah saya bilang kan kasih pemahaman ke Ari karena dia udah kelas 3, jadi lebih baik dikurangi gitu jam-jam untuk di luarnya, sebelum di rumah gitu baca-baca buku itu mbak. Nanti kalau di luar itu kayak nanti begitu kan. Pulang nih mbak lebih perhatian lah lagi Emang selama ini saya nggak pernah kayak gitu. Mana sih bukan. Ya juga cerita juga dia sibuk bu, karena orang tua Ari juga lagi juga Mbak Ari juga lagi dia karena saya melihat perubahan sama Asis itu, jadi saya bertanya sama Ari, kok Ari sekarang seperti ini, dulu sebelumnya Ari sangat berprestasi loh, kenapa dulu sekarang prestasi natural. Ya bu, saya ini udah terlalu enakan gitu, enakan dalam maksudnya tuh jadi dia juga di rumah tuh nggak memperhatikan saya bu, katanya oh gitu itu juga datang ke sini untuk konsultasi, jadi saya bisa menyampaikan motivasi Ari kan, karena juga takut untuk diceritakan ke orang tua bapaknya gitu, takut dimarahin. Pasti dia takut karena dia tuh sayangnya ngikutin nilai dia karena belajar kan takut dimarahin sama orang tua, jadi kebawahnya terus kegiatan di luar, jadi di rumahnya tuh untuk pertemuan sama keluarga di rumah tuh jadi agak sedikit kangen gitu, saya banyak di luar dulu dengan saya nggak dimarahin, orang tua saya kan sangat marah karena minta saya sekarang kayak gitu. Ya saya juga kasih tahu ke Ari jangan kayak gitu, Ari tuh kan sudah juga saya udah kasih penjelasan jadi sih ya bu, tapi Ari tuh mau diperhatikan lebih sama orang di rumah gitu, jadi kemudian ini saya bisa sampaikan untuk Ari. Ibu, saya sangat terima kasih sudah mengasih saran buat Ari bagusnya gimana. Karena kalau saya sendiri itu tidak bakal tahu gimana bagusnya buat Ari gimana. Jadi terima kasih bisa konsistensi. Ya, saya juga sering guru BK di sekolah kan memberitahu lah permasalahan yang dihadapi siswa saya kan selama di rumah, jadi dia bisa menceritakan kepada guru BK saya kan, karena banyak juga anak yang bermasalah di keluarganya, jadi membuat mereka tuh untuk belajar tuh sangat minim. Jadi setelah saya kasih pemahaman termasuk Ari juga, mereka udah agak terbuka lah pikirannya gitu kan, dari kelas juga, karena menurut saya sih tidak ada lagi untuk main-main karena mereka udah kelas 3 untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, apalagi di khususnya kuliah bukan untuk main-main lagi, udah masanya itu udah masa yang sangat serius dalam
kita menjenjang suatu cita-cita kita yang akan kita capai. Jadi kalau di sekolah ini kan oke lah kita masih bermain-main. Jadi kalau udah kuliah itu kan nanti takutnya yang di sekolah itu kebawa lagi untuk kuliah, kan takutnya tuh sia-sia gitu apa yang nanti di jenjang selanjutnya itu nanti itu sia-sia karena udah terbawa main-main terus kan dari sekolah, dari SMA ini udah dibawa main-main. Jadi dia itu menganggap kuliah itu sama aja. Jadi saya di sini mengasih pemahaman itu akan beda karena kalau di dalam perguruan tinggi itu tidak ada lagi unsur main-main. Itu semua udah unsur main-main itu udah tidak lagi. Itu sekarang keseriusan kalian untuk menggapai cita-cita. Karena dalam belajar juga di kita di kuliah itu nggak sama dengan SMA. Ini lebih ke diri kita sendiri sih. Karena nilai itu kita kalau di kuliah tuh nilai itu yang kita cari, kita yang mencari, bukan guru. Kalau di sekolah kan guru yang mencari. Kalau di kuliah tuh kita dosen nggak akan mencari kita, karena yang itu nilai siswanya. Kalian harus mencari dosennya gitu. Jadi ada juga termasuk siswa yang aktif, yang sangat ada menonjol cita-citanya itu udah nampak dari SMA. Jadi lebih baiknya ada itu diasah lagi gitu kan, biar nanti di kuliah tuh dia tuh lebih tahu lah, biar pemikiran terbuka gitu. Kalau gitu saya permisi dulu Bu. Ya Bu, Terima kasih. Maaf